Ingat dijawab ya. Satu ulama, siapa nama ulama tersebut yang memberikan fatwa bahwasanya kalau tidak meyakini atau percaya kepada apologet Islam Indonesia atau API, organisasi kalian itu, dia adalah orang-orang munafik. Silakan, saya mau dengar ulama siapa itu yang mengatakan demikian. Oke, saya jawab ya. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk menjawab. Jawabannya, API itu adalah gerakan untuk pembela Islam. Jadi terjadinya gerakan pembela Islam ini karena terpanggilnya jiwa-jiwa orang yang beriman umat muslim. Ketika orang tidak setuju dengan API, berarti dia dikatakan dia tidak ikut membela Islam. Munafik bukan? Munafik bukan? Ya hadi, ya bashir, ya tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana kumpulan orang-orang munafik ini ya. Ada seorang mengaku sebagai mantan debater dan dia ketika sakit hati ya, karena dari apa yang dia buat itu tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Namun ketika ditegur dia sakit hati, dan saat ini dia berkolaborasi dengan orang-orang Syiah, ya, orang-orang Kristen, mengaku apa yang disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran katanya. Dan dia berusaha untuk membubarkan API. Entah apa-apa ya, padahal API ini kan organisasi besar. Tapi mau dibubarkan sama kecoa sama seekor kecoa. Nauzubillah min dzalik. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kali mungkin. Jadi organisasi yang dibangun diawali dengan kebencian, ini wajib dibubarkan, Pak. Enggak ada cinta kasih di dalam situ. Yang ada kebencian, sehari-hari menciptakan kebencian. Membangun organisasi untuk menjadikan mereka lebih kuat, ya, supaya seolah-olah kebal hukum, dan untuk semakin kuat mengolok-oloknya, menghinanya, menghujatnya. Enggak ada kebaikan yang saya lihat di dalam API ini. Enggak ada. Silakan tunjukkan apa faedah API. Tunjukkan satu aja biar kita bahas. Ada, Pak. Ada. Kalau ada yang mualaf, mereka menyediakan dana sunat, Pak. Bang, tidak pun ada organisasi ini itu mualaf ribuan orang, Pak. Bapak tahu Ustadz Sabun Mandi sekali dakwah ke Papua itu ribuan orang masuk Islam, Pak. Tetapi tidak didasari dengan kebencian. Di dalam agama kita Islam, Allah mengatakan jangan pernah mencampurkan sesuatu yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Allah tidak akan menerima amalan seseorang yang bercampur, Pak. Bercampur kebaikan dan yang buruk. Sebagaimana seorang ibu rumah tangga tidak akan menerima minyak yang bercampur air, beras yang bercampur dengan pasir, gak diterima, Pak. Bagaimana mungkin ya Allah akan menerima amalan orang-orang yang mengaku telah memualafkan ribuan atau ratusan orang, padahal dimulai dengan dasar kebencian. Kalian jangan dipaksakan. Contoh nih, saya kasih analogi sederhana ya. Coba jawab dengan kejujuran. Dengan dakwah yang dilakukan Zuma,
Lebih banyak mana orang yang mu'alaf atau orang yang membenci dari Kristen? Coba saya mau tanya dulu Pak. Ya, kalau Kristen benci kepada Zuma Saya itu bertanya, wajar-wajar saja, tunggu Pak. Pak. Biasakan menjawab dengan ini, dengan tegas ya. Ini kan Anda mengatakan kebaikannya itu karena banyak orang mu'alaf. Sekarang saya bertanya, dengan hadirnya apologet Islam Indonesia, itu lebih banyak mana? Yang mu'alaf atau orang yang sakit hati? Silakan. Banyakan yang mualaf, Pak. Dan begini, kalaupun ada orang sakit hati, itu urusan mereka. Nah, tunggu dulu. Anda harus bertanggung jawab mengatakan banyak mualaf. Coba sebutkan kepada saya, ya, berapa banyak jumlah mualaf yang kau katakan lebih banyak mualaf daripada yang sakit hati itu? Coba sebutkan. Adakah 10, 100, 1000, sejuta orang yang mualaf oleh Pak apologet ini? Anda bisa sebutkan berapa nilainya? Yang pasti, Pak, setiap mereka live Pak, ada yang mualaf. Pak, kita jangan berdebat, kita tanya jawab. Atau begini, ya, coba ini di sini ada 425 orang. Coba kalian typing yang Kristen, ini khusus yang Kristen, yang Islam gak usah. Khusus yang Kristen. Kalian kalau Zuma itu lagi berdebat, kira-kira kalian itu akan sakit hati atau tidak? Iya atau tidak? Coba, sakit hati nggak kalian? Ini penggiringan opini kalau seperti ini. Tunggu, sabar nanti ya. Yang baru naik sabar dulu. Yang baru naik sabar dulu. Ya, kita lihat. Ya, karena orang yang kalian klaim mualaf itu hanya bilangan, Pak, bilangan jari, Pak. Mohon maaf, baru bilangan jari. Berikan saya data berapa orang mualaf itu. Saya akan berikan data kepada Anda berapa ribu orang yang telah sakit hatinya, sakit mentalnya, bahkan bukan cuma sakit hati dia diam, Pak. Justru karena sakit hati menjadikan dia penghujat kembali, Pak. Teruskan teman-teman, tembuskan itu typing kalian itu sampai ribuan, coba. Dan saya minta kepada Pak Ilham, tolong hadirkan. Kau sebelum minyak Bibel aja kau sadar. Setelah minyak Bibel kau keluar hantu monyet anjing. Oke, biarkan. Kalian ini akan ditampar oleh data. Nggak boleh marah-marah, sabar. Kalian tunjukkan aja berapa. Saya minta daftar mu'alaf yang kalian katakan banyak itu, coba. Tuh sakit hati semua tuh. Sakit hati semua. Begini, Pak Logika. Kalau masalah kebencian, kami pun benci kalau Edis TV sudah menggugat-gugat. Pak, Anda jangan membandingkan. Kita di sini berbicara, ya, menurut perkataan narasi Anda di awal. Anda mengatakan ada poin baiknya. Saya berkata, mana poin baiknya? Anda mengatakan dengan adanya mu'alaf. Saya bertanya kembali, mari kita hitung. Berapa banyak sih orang mu'alaf di sini? Anda katakan banyak. Saya bertanya, berapa kira-kira banyaknya? Apakah itu bilangan satuan, belasan, ratusan, ribuan? Ratusan ribu, jutaan orang? Tunjukkan datanya. Ribuan, Pak. Maka saya akan tunjukkan kepada Anda data. Setiap Zuma live ada yang mualaf, Pak. Tunjukkan aja, Pak, datanya. Siapa yang mualaf itu? Berapa? Ada pencatatannya enggak? Kan ngomong sama Bapak. Tunjukkan datanya. Nih loh datanya orang yang mualaf oleh si Zuma. Tunjukkan. Berapa orang? Bapak sendiri bisa minta sama API datanya. Datanya ada di API. Saya pastikan enggak akan bisa, Pak. Karena jumlah yang mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaat yang Anda katakan tadi. Maka nggak bisa kita bandingkan. Pertimbangan hukum itu dilihat dari banyak baik atau buruknya, Pak. Kalau memang yang dihasilkan itu lebih banyak buruknya, maka itu saya takut dengan Bapak begini bisa banyak yang murtad jadinya dengan Bapak begini, bukan malah banyak yang khawatir, Abang. Coba sebutkan satu orang yang murtad karena saya, coba. Jangankan banyak, ya. Bapak ini kalau bicara itu jangan pakai mulut doang, Pak, jangan pakai dengkul. Coba sebutkan satu orang di TikTok ini yang murtad itu gara-gara logika, coba. Karena Bapak menyerang. Ada orang yang murtad. Udah dia mualaf, murtad lagi ada. Udah dia syahadat di tangan Zuma, dia murtad lagi ada. Gantianlah kita ngomong, Pak. Begini, Pak. Karena logika menyerang sesama Islam,
bisa jadi banyak yang murtad, Pak. Karena Mana? Bapak sendiri selaku Islam menyerang Pak. Islam. Tunjukkan satu. Itu kan framing namanya. Siapa yang murtad karena saya? Coba. Coba naik. Biasanya Yang murtad gara-gara Karena logika. Bapak Coba. menyerang sesama Islam. Makanya Udah, Bapak turunkan jangan aja. menyerang sesama Islam. Bapak turunkan ini karena dia berbicara tidak dengan data. Saya nggak suka. Saya udah coba berikan dia pengajaran, ya tapi banyak dia yang nggak. ngantri, iya banyak yang ngantri juga, jadi lama jadinya. Ya Jerusalem sampai dulu Psikologi. masih banyak yang di atas. Iya. psikologi manusia yang diserang pasti melawan, bukan mengikut. Kalau Itu kau psikologi, punya data psikologi. api itu salah, kenapa enggak? Jangan Kenapa api? biarkan dia. Kenapa Yang kita bawah saya turunkan, Pak. Apa Ini nanti saya kita turunkan? dalam pantauan, biarkan dia bernarasi. Ini pengikut Juma semua ya teman-teman ya. Silakan. Lanjutkan aja ini Daus. Ini Daus yang tadi ini. Silakan Daus, dilanjut lagi. Ya kalau kau tahu api itu salah, kenapa enggak kau sendiri yang melaporkan? Kenapa harus minta dukun Kristen? Kalau kau punya barang bukti, laporkan. Ngapa kau di begini. sini? Saya tengahi dari sisi hukum ya, Aku biayai Bang kau Daus. melaporin. Ya, aku Bang Daus. mundur dari pendukung api. Kalau berani kau melaporin, aku yang mundur dari pendukung api. Ku biayai kau. Izin Bang Daus, saya tengahi dari sisi hukum ya Bang Daus. Saya mendukung umat Islam maupun umat Kristen melaporkan siapa saja yang terindikasi melanggar undang-undang pidana, terutama pencemaran nama baik agama, penistaan agama, dan penghujatan agama serta ujaran kebencian agama. Saya mendukung Abangku. Baik kalau dari yang pihak Muslim mendapati orang-orang Kristen yang melakukan itu mau dilaporkan, laporkan Abangku, saya dukung. Sepakat saya. Jadi Sepakat, Bang, ini sepakat itu. Nah, ini kenapa bukan lu enggak malam, mau? Pak Ade. Aku barengan sama dia, Memihak. aku mau kok. Jadi bukan memihak kepada kelompok atau siapapun ya. Jadi kita hanya memihak kepada undang-undang hukum, karena kita kan mengakui panglima hukum sebagai panglima untuk mendomani tata cara kehidupan kita di Indonesia ini. Kita kan sudah sepakat soal itu bernegara ini kan. Supremasi hukum lah yang Ya, diutamakan. supremasi Bang, hukum kita demi pegang Allah, sebagai karyawanku panglima. Kristen satu, Bang. Orang Ya. Palang Pinang sorry Medan. Mendengar aku berdebat di sini. Demi Allah. Ya, Gimana Bang? cewek, anggota aku satu Kristen. Mendengarkan aku berdebat. Demi Allah pakai nama Ya, Tuhanku. bagus lah, Nah, Bang. Bagus Bang. Iya, jadi logika ini bagaimana toleransi yang kutanya. Tetanggaku orang Medan semua. Abang-abangku Kristen Toleransinya banyak. adalah begini Coba Abangku, saya saya bertanya berbicara Daus sama Daus. Kau udah pernah Saya belum berbicara berdebat sama atas hukum. tetanggamu? Udah pernah belum berdebat dengan tetanggamu? Sering aku kemarin dengan mantan naik Coba, itu pernah anggota. nggak kau Biasa katakan aja kami berdebat. Tuhanmu binatang, Tuhanmu ini pernah nggak? Tuhanmu ini pernah nggak? Ya aku tidak pernah berdebat seperti mereka. Ya Tapi enggak. kalau masalah dukungan kepada Ya api, enggak, karena aku iya dukung. beda Tapi darah kalau sini kau di sini melaporkan dengan di api, sana. aku dukung kau, aku biayai kau. Tapi buktikan, aku biayai. Enggak sombong aku biayai. Nggak Tapi usah kalau banyak kau punya ini. data. Ya simpan baik-baik uangmu tuh deh. Tabung deh ya. Tabung untuk istri keduamu itu. Ya. Dengar-dengarkan kau mau nikah lagi nih. Jangan Ya masuk tabung aja uang untuk istri keduamu. Lagi nih. nggak boleh masuk pribadi lah. Oh, bukan, saya Boleh cuma saya bilang izin ini bicara? orang. Sudah cukup menunggu, Yang boleh? lain Boleh membiayai izin? saya mending untuk istri keduanya. Oke, selamat malam Pak HT dan rekan-rekan semua. Selamat Ya, malam. saya hanya 1 menit. Tadi kan diberikan 2-3 menit, tapi saya ambil 1 menit saja. Selamat malam Pak HT. Saya dari aspek hukum juga. Saya tertarik dari aspek hukum. Ya, selamat malam. Jadi begini, ada yang ingin saya sampaikan, ya kan, bubarkan organisasi API, ya kan. Saya tidak ikut campur dalam internal masalah ini. Hanya saja saya melihat dari sudut legal standingnya. Tadi kan kita sudah sepakat semua API. Saya bukan orang API. API ini adalah legal standing. Pak Topik sendiri sudah bicara bahwa dia ada undang-undangnya, ada pendiriannya, ada aktenya. Dan untuk sebuah ormas, rujukannya itu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Betul Pak Hate? Iya, benar. Oke, nah Undang-undang ormas. artinya di sini yang saya ingin sampaikan bahwasanya untuk simak baik-baik, untuk menghindari kesan Pak logika ini tidak sia-sia. Kedua, untuk menghindari kesan
sekedar jadi suatu kisah di atas dunia medsos, tetapi tidak ada upaya hukum, upaya suatu tindakan yang melampiaskan atau mengimplementasikan keinginan Anda untuk membubarkan API, tempuh jalur hukum. Gitu loh, bukan penggiringan opini. Maaf, ini saya katakan itu ya. Ya. Seperti itu Pak HT sudah membimbing ya kan. Kalau ini ada legal standingnya, maka melalui mekanisme hukum silakan suarakan. Saya menyampaikan ini untuk menghindari kesan, kalau pakai bahasa apa ya kasarnya, jadi netizen baik Muslim maupun Kristen menunggu upaya Anda, bukan hanya kisah, bukan hanya kisah yang tiap malam Anda sampaikan, tiap malam Anda sampaikan, akhirnya netizen yang menunggu endingnya. Pak Jerusalem, kita memberikan waktu 2-3 menit, Anda minta 1 menit saja dan Anda sudah lebih. Nanti kita konstruksikan Pak ya. Oh, nanti ini kita gimana sih? Giliran saya dulu. Ini enggak, saya bingung. Kenapa saya pakai timer loh. Ini baru 43 detik. 43 detik. Di mute. Kenapa sih mesti di mute? Biar saya tanggapin. Anda minta 1 menit, sudah dari lebih 1 menit. Sebenarnya Ya, kita tapi belum 1 menit. Oke, turunkan aja Kak. Biar saya jawab. Ya silakan turunkan saya. Ya, turunkan. Ya, ini orang minta 1 menit, padahal kita menyediakan dia apa? Ya, inilah yang dikatakan kesombongan. Pertama, saya disediakan waktu 2-3 menit, nggak perlu. Saya minta 1 menit aja. Ya, dan dia nggak sadar, dia itu udah ngomong itu udah lebih dari 1 menit. Oke, saya tanggapi. Begini, Bung. Ya. Simpel aja, kalian tidak perlu tanya kenapa saya tidak melaporkan langsung atau tempuh jalur hukum. Tidak perlu kalian tanya itu. Saya punya alasan kenapa saya tidak tempuh jalur hukum. Tetapi apakah ada alasan buat kalian untuk tidak melaporkan saya jika kalian menganggap narasi saya ini narasi yang salah? Coba Pak HT secara hukum Pak, saya mau bertanya nih Pak. Ya, Bapak nih pakar hukum ya. Kira-kira Pak, kalau saya tidak melaporkan dengan alasan tertentu, apakah saya salah atau tidak Pak HT? Tidak. Nah, sebaliknya Pak HT, jika kira-kira mereka tahu dengan jelas bahwa yang saya katakan ini adalah fitnah, adalah bohong, adalah pencemaran nama baik organisasi, kira-kira kalau mereka ingin melaporkan boleh nggak Pak? Boleh, sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan, betul Pak HT. Ya, karena kalau seandainya APII itu berbadan hukum, dia adalah perkumpulan. Saya anggap APPI sudah ada akte pendirian ya, saya anggap begitulah ya. Karena ya, akte pendirian itu siapapun bisa bikin lah. Ada. Oke, atau pendirian. Cuman berbadan hukum. Nah, ini dia yang tadi itu yang disampaikan oleh Bang Jerusalem. Kalau dia berbadan hukum, maka APPI secara organisasi bisa melaporkan. Tapi ini aku berbicara belak-belakan aja ya, biar APPI juga mendengar ya. Ya. Kalau APPI tidak berbadan hukum, maka APPI sudah pasti tidak bisa melaporkan. Karena siapa yang mewakili APPI kan begitu. Ketuanya siapa? Ada akte pendirian? Ada. Lalu tidak berbadan hukum, mana bisa? Begitu ya APPI ya. Jadi Pak HT udah tahu kan Pak, kenapa mereka itu justru mencoba membungkam mulut saya, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan itu. Pertanyaan ini Pak, kalau saya personal Pak, pribadi, kalau saya tidak melaporkan mereka, itu masih hal yang masih logik Pak, masih hal yang wajar Pak. Mungkin dari ekonomi bisa jadi saya enggak, ya Pak ya. Nah, tetapi kalau dari mereka tidak mau melaporkan saya karena sudah pencemaran nama baik organisasi, itu pertanyaan besar Pak. Kenapa tidak berani melaporkan Tuan Logika atas dasar pencemaran nama baik organisasi? Kenapa? Kita nggak kenal di dunia nyata ya, Bang Taufik ya. Kita nggak pernah saling mengenal di dunia nyata, betul kan? Dan saya juga baru 2 kali di roomnya Bang Taufik kan. Jadi
Saya tahulah, seharusnya 50% saya tahu kenapa APPI tidak melaporkan abang. Tapi nanti kita japri aja ya. Iya. Dan jujur Pak HT ya, saya menyenggol organisasi API ini bukan hari ini aja Pak. Saya sudah mulai daripada setengah tahun yang lalu Pak, serius. Iya. Nanti kita japri aja, saya tahu kenapa dia nggak ngelaporin. Kalau dibuka di sini kan nggak enak kali. Tapi mereka itu mencoba menyuruh saya gitu loh. Kok nggak kalau laporkan aja? Ya itu urusan saya karena saya punya alasan. Tapi mereka nggak ada punya alasan Pak kalau nggak mau laporkan saya. Alasannya cuma kita udah tahu alasan kenapa mereka nggak laporkan. Betul. Begitu. Nah, beda dengan saya. Itu yang saya sampaikan tadi. Apabila dia organisasi, dia ada akte pendirian tapi tidak berbadan hukum, maka tak bisa berbuat apa-apa. Itu dulu basicnya. Kalau untuk hal-hal lainnya adalah dalam tanda petiknya itu ada udang di balik peyek lah itu. APPI itu. Itu kita japri aja lah nanti ya. Jadi tapi bisa juga nanti kita bikin satu konstruksi, nanti bisa. Ini saya buka aja di publik ya. Bisa kita jajak pendapat. Change.org kan masih ada sampai hari ini, ya kan? Itu yang website change.org, jajak pendapat change.org itu masih bisa. Nah, kita buka akun di sana, bikin jajak pendapat change.org. Basic dari jajak pendapat, nanti data jajak pendapat itu bisa dibawakan untuk langkah hukum berikutnya. Nah, itulah yang sederhananya. Ada cara-caranya, semua ada caranya. Jika Bang Taufik mau melakukan itu juga ada caranya. Kalau Bang Taufik tidak mau melaporkan APPI juga nggak masalah sih, nggak jadi masalah. Tapi kalau mau melaporkan ada caranya. Kan sebagai praktisi hukum kan saya juga sudah yang baru naik hal-hal dulu, yang baru naik mid dulu. Di sini ada aturan, bukan di room ini ya. Jadi itu aja tanggapan. Jadi tunggu tanggapan gitu. Itulah tanggapan saya ya dari sisi hukumnya gitu. Oke, siap Pak, siap Teh. Ya silakan Kak moderator, siapa dulu? Ada Bang DJ yang baru naik, baru nanti yang terakhir ini. Oke, selamat malam abangku, Abang DJ. Saya dulu. Saya duluan. Sabar Bang, saya tahu. Iya, sabar Bang, sabar. Saya tahu Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam toleransi. Salam toleransi abangku, silakan Bang. Jadi kalau terkait masalah yang captionnya Dek Logika bubarkan organisasi dalam kurung API ini, sebenarnya tergantung dari permasalahan-permasalahan yang dilakukan antara organisasi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh teman sejawat saya, Bang HT Lovem, bisa saja dilaporkan Dek Logika, tapi Dek Logika bisa saja memberikan bukti-bukti yang ada dipegang sama yang bersangkutan. Seperti tuduhan Dek Logika mengatakan bahwa API begini-begini, API begini-begini. Nah, silakan pihak dari API melaporkan Dek Logika dengan membuktikan pemfitnahan yang dilakukan oleh Dek Logika. Itu aja saran dari abang. Jadi silakan saya kembalikan ke moderator Mbak Sikrit. Pak. Yang berikut Abang Baktiar, selamat malam. Oke, baik, selamat malam semuanya ya. Baik. Perkenalkan nama, agamanya. Nama saya Baktiar, agama Islam dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, baik, saya Silakan.
Baik, saya mungkin ada pendapat sedikit ya. Pertama saya mungkin berterima kasih kepada Bang Juma karena sudah mengorganisir para apologet, sehingga Abang Logika kalau mau melaporkan ya berarti bagus lah. Maksudnya sudah ada organisasinya, sehingga Abang bisa dengan mudah melaporkan ya karena ada naungannya. Tapi sebaliknya, Abang kan sering ikut room debat itu kan, Abang nonton ya. Juga dari pihak Kristen juga, seperti Esther, Bom, Bang siapa Saifuddin ya, itu juga banyak menghujat, Bang. Bagaimana tanggapan baliknya terhadap mereka-mereka yang menghujat? Abang mau menuntut siapa? Misalnya Abang mau tidak setuju dengan dari pihak Kristen yang menghujat, Abang mau menuntut siapa? Menuntut satu persatu oknumnya itu, atau bagaimana, Bang? Menuntut siapa? Makanya saya tadi bilang saya berterima kasih lah kepada Bang Juma karena sudah bikin organisasi untuk menaungi para debater ini, sehingga dengan mudah. Makanya Abang juga harus berterima kasih sehingga Abang bisa fokus melaporkan ini ya tidak masalah, saya dukung, tidak ada masalah karena haknya Abang. Tapi bagaimana? Karena ini tidak seimbang. Abang laporkan dari yang debater dari Muslim, sedangkan yang dari Kristen itu Abang juga dengar lah, Abang pasti tahu. Dari Kristen banyak hujat Esther, si Esther itu. Baktiar, tunggu Bang Baktiar. Bang Baktiar ini kemana-mana. Coba, siapa yang pernah Tuan Logika laporkan? Coba. Bagaimana, Bang? Nah, Anda mengatakan saya melaporkan dari pihak Islam. Siapa yang saya laporkan dari pihak Islam? Bukan, maksudnya kan ini kan organisasi ya. Iya, Anda mengatakan Tuan Logika ini gini loh, tolonglah kalian tuh kalau bicara itu bisa dipertanggungjawabkan ucapannya, karena saya itu akan bertanya kembali saat apa yang Anda narasikan itu tidak benar. Coba, siapa kira-kira yang pernah saya laporkan? Dari manusianya atau dari organisasinya? Coba, ada nggak yang sudah pernah Tuan Logika laporkan? Saya mau tanya dulu. Tidak, maksudnya dari Abang tadi kan begini, dari captionnya itu kan. Bukan, Anda ini kita mendengar loh semua di sini, ya. Kita semua mendengar loh di sini. Anda mengatakan saya berani melaporkan yang Islam, tetapi yang Kristen enggak, kan begitu. Nah, coba siapa yang saya laporkan dari orang Islam? Coba, saya mau tahu dulu lah. Tadi kan begini, Bang. Abang bikin caption itu. Oke, udah Bang, kita ganti aja Bang Baktiar ya. Abang harus banyak belajar lagi bernarasi. Jadi kalau Abang kayak gini itu mohon maaf, itu buang-buang waktu saya gitu. Karena di sini banyak yang mau naik, banyak yang ini nih bernarasi. Oke, silakan Kak moderator disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di-mute dulu Bang ya. Yang baru naik masih ada itu, ada Khalid, ada yang Juljun atau siapa lagi itu. Yang baru naik di-mute aja langsung, yang baru naik di-mute. Ya, nanti giliran Anda dapat kok. Ya, silakan Kak moderator. Oke. Saya sapa yang berikutnya, ada Khalid. Selamat malam Khalid. Oke, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat umat muslim. Selamat malam. Oke, terima kasih sebelumnya sudah dinaikkan. Bubarkan organisasi API. Jangan dipotong dulu ya. Nah, Kak moderator, saya ingatkan sekali lagi untuk moderator yang tegas, tolong tanya ya nama agamanya, terus ke atas mau ada dua, bernarasi atau bertanya. Jadi itu jangan lupa ya Kak ya, izin Kak. Nanti ya tolong izin kalau naik itu ditanya siapa aja gitu. Lanjut. Kecuali memang seperti Bang DJ yang udah biasa di sini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang Mbak ini kan baru naik ini kali di sini, tanya aja, nggak usah ini. Begitu, silakan. Oke, silakan. Jadi orang yang tahu aturan dia. Khalid, silakan dulu perkenalkan namanya, agamanya. Oke, Khalid Muslim Islam. Oke, saya mau menyampaikan sesuatu dan sebelumnya saya mau satu pertanyaan aja. Bapak Hatelau ini agamanya apa? Kristen abangku. Oh jelas, pantesan narasinya seperti itu tadi. Itu jelas, itu udah jawaban dari semua orasi yang Bapak jelaskan tadi di atas itu ya jelas dengan agama Bapak itu. Oke, cukup sampai di situ. Saya mau mengatakan seperti ini. Di sini temanya bubarkan organisasi API. Itu mimpi.
begini ya, Bang Tuan Logika. Organisasi API itu adalah panggilan jiwa buat umat Islam yang beriman. Oke, itu adalah pembela-pembela Islam. Ketika Anda berpikiran untuk membubarkan API, Anda membubarkan Islam Indonesia berarti. Saya jamin, semua umat Muslim yang kecuali orang munafik tidak akan ada yang setuju membubarkan API ini, organisasi API ini. Kecuali orang munafik ya. Oke, Bang Tuan Logika ini mau sampai kapan? Mau seperti ini? Kita lihat aja. Tuan Logika ini ada 3 kemungkinan kenapa dia mengangkat room seperti ini. Yang pertama, untuk menutupi kesalahan dia dari yang menginjak kitab Alkitab untuk berlindung agar tidak dilaporkan atau tidak masuk penjara. Oke, itu cara dia mengamankan diri dan mencari simpati dari orang Kristen. Yang kedua, kalah popularitas dengan API. Yang ketiga adalah mencari makan. Udah itu aja sebenarnya. Jadi saya tekankan di sini, kalau kalian bermisi untuk membubarkan API, itu mimpi, itu gerakan iman umat Muslim. Kalau Anda mau membubarkan API, bubarkan Islam Indonesia, itu sama aja dengan itu. Ya, jadi jangan terlalu bermimpi terlalu jauh, tidak akan bisa. Saya yang jamin. Cari saya lagi kalau seandainya API ini bubar. Itu mimpi yang sangat besar. Jadi jangan terlalu bermimpi tinggi. Tuan Logika, Anda sebagai umat Muslim yang saya tahu harusnya tidak terlalu berkuar-kuar di acara publikasi seperti ini kalau bermasalah personal dengan seseorang, apalagi sesama Muslim. Ya, jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Udah berapa menit moderator? Moderator harus tegas di sini, harus tahu waktu 2-3 menit itu harus tahu. Jadi saya nggak menunggu-nunggu, padahal kalau saya di atas itu udah berapa menit gitu. Ya, tolong moderator nggak usah takut, nggak usah ada ini. Pokoknya tegas aja, nggak usah ada rasa ini. Karena kita itu tegas terhadap aturan, begitu ya. Oke. Moderator lagi nyetrika pakaian. Aku kakak lagi sibuk nih kak moderatorku ini. Jaringan saya. Oke, nggak apa-apa. Biar saya tanggapin dulu ya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya gini kak, kan saya sebagai host sudah berikan begini, Bang Tuan Logika. Kalian tunggu dulu, gantian. Iya, sebentar, sedikit. Sedikit. Dulu gantian. Jangan paksa saya nurunkan Anda, jangan diturunkan sebelum saya perintah turunkan. Biarkan dia di atas. Tapi tolong ya, saat saya bicara Anda diam dulu. Enggak, saya nggak turunkan. Ya, jangan ada yang nurunkan di bawah. Biarkan dia di atas, biar dia mendengarkan apa perkataan Tuan Logika. Oke. Jadi kak, tegas aja sebagai moderator, nggak usah ada rasa takut, rasa bimbang, ataupun rasa nggak enak. Nggak. Ya, pokoknya tegas aja. Ikuti aja ininya. Oke, saya tanggapin. Yang pertama, Anda mengatakan mimpi. Setiap orang itu dia ya cita-cita gini, setiap orang itu tidak ada salah memiliki mimpi. Bahkan mimpi itu adalah salah satu motivasi sebenarnya. Termasuk untuk ya membubarkan organisasi API. Nggak apa-apa dimulai dari mimpi, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah tuh kalau dimulai dari mimpi. Karena setiap kita ini harus memiliki mimpi. Salah satu mimpi saya adalah ingin membubarkan organisasi API. Paham? Tuh. Yang kedua, ya dengar nih, tidak ada hubungannya orang yang menerima API dengan tidak itu adalah munafik. Itu klaim Anda. Itu klaim Anda. Sejak kapan Islam itu dianggap munafik kalau tidak menerima API? Sejak kapan? Coba, itu fatwa Ustadz mana? Ulama mana yang memberikan fatwa seperti itu? Tunjukkan. Boleh dijawab. Katanya bertanya saya jawab. Sabar. Saya jawab. Nanti ini bukan room abal-abal seperti room kalian ya, Dek ya. Yang boleh bacot-bacot gitu. Sabar. Ya. Anda harus tahu, ini saya ajarin kalian cara buat room yang berkualitas. Ya, jarang-jarang loh saya mau ngajarin secara langsung kepada Anda. Ya, dengarkan. Itu yang pertama. Berikan kepada saya satu fatwa ulama yang mengatakan ya akan menjadi munafik apabila tidak mengikuti APII. Tuh. Berikutnya, Anda mengatakan saya hanya dengan 3
Ya, 3 kemungkinan membuka room seperti ini. Yang pertama, karena saya ini kalah tenar dengan api. Wow, apa sih yang dihebatkan oleh api? Emang api sehebat mana dalam bersosial media? Kalau aku pengen tenar tuh nggak perlu harus mengikuti api. Banyak kok konten-konten kreator lain, ya kalau atas nama tenar deh ya. Banyak konten-konten kreator lain yang bisa saya jadikan ini. Kalau hanya untuk apa? Untuk tenar doang. Yang kedua, masalah ini tadi ya, katanya mencari makan. Wow. Saya baru mengenal TikTok ini, baru masuk TikTok ini aktif tuh dari tahun 2020. 2020 tuh baru saya mulai TikTok. Ya, kehidupan saya dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja. Saya nggak miskin-miskin banget, nggak juga kaya karena TikTok ini. Jadi gini loh, hey, kalian ini siapa? Sehingga seolah-olah kalian ini ya setiap disenggol itu seolah-olah dikatakan orang itu ya pansos, orang itu lagi iri. Bukan. Ya, mohon maaf deh. Ya, silakan Anda jawab. Sebutkan satu ulama mana. Ingat dijawab ya. Satu ulama, siapa nama ulama tersebut yang memberikan fatwa bahwasanya kalau tidak meyakini atau percaya kepada apologet Islam Indonesia atau APII, organisasi kalian itu, dia adalah orang-orang munafik. Silakan. Saya mau dengar ulama siapa tuh yang mengatakan demikian. Oke, saya jawab ya. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk menjawab. Jawabannya, api. Api itu adalah gerakan untuk pembela Islam. Jadi terjadinya gerakan pembela Islam ini karena terpanggilnya jiwa-jiwa orang yang beriman umat muslim. Ketika orang tidak setuju dengan api, berarti dia dikatakan dia tidak ikut membela Islam. Bro. Munafik bukan? Bro. Munafik bukan? Bro. Munafik bukan? Oke. Ketika dia tidak membela imannya sendiri, membela keagamannya sendiri, berarti dia munafik. Anda menyebutkan tidak nama ulama yang saya minta. Tidak perlu ulama berpikir, ini itu nama Anda Tuan logika. Harusnya Anda berlogika, berpikir. Berarti Anda tidak perlu ulama. Tunggu dulu, Anda tidak perlu ulama, betul? Di dalam Al-Quran, di dalam pelajaran Islam, membela Islam adalah tanggung jawab kami yang beriman umat muslim. Ini sesuai ajaran Islam. Anda mengatakan tidak perlu ulama, betul? Iman itu ada karena adanya. Sabar dulu. Jangan di mute. Ya, sabar, kita gantian. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Setelah saya paksa Anda menjawab tidak perlu ulama. Itu jawaban tidak perlu ulama, ada di Al-Quran dan. Sungguh dulu. Waduh, ini parah ini. Penyesatan ini teman-teman, tidak perlu ulama ya. Ya, ini tidak perlu ulama yang mengatakan tidak perlu ulama, ini penyesatan. Ya, ini rikotan ada teman-teman ya, diri saya. Dan ini akan saya simpan. Oke, saya tanya. Tunggu dulu. Aduh, gimana sih? Janganlah seperti itu, ya. Ya, Anda mengatakan tidak perlu ulama, ini bahaya loh. Ya, kalau Anda mengatakan tidak perlu ulama, maka kita tidak perlu yang namanya MUI. Apa fungsi MUI? Saya mau tanya kepada Anda. Kalau nggak perlu mereka, lucu kan? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain kan? Wah, parah. Ini yang dikatakan orang belajar itu dengan nafsunya. Ya, ini mereka belajar dengan hawa nafsunya itu sehingga tidak memerlukan guru. Oke, saya lanjutkan. Saya belum selesai loh. Itu sudah cukup menjawab bahwasanya Anda tidak perlu ulama. Ya. Jangan dipotong sampai di. Nah ini namanya. Ya, turun aja dulu, turun. Jadi dengarkan teman-teman ya. Ini orang tidak perlu ulama. Ya, kalian mendengar? Betul ya? Ya, dan itu penyesatan secara terang-terangan yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, bagaimana mungkin kami bisa berpusat yang menjadikan apologet Islam Indonesia itu sebagai rujukan? Gak mungkin menjadi rujukan, gak mungkin. Karena siapa? Organisasi mereka ini seperti apa? Apakah sudah menyaingi atau mengimbangi MUI? Nggak mungkin. Ya, enggak. Dan apakah kami wajib
ikut dan taat terhadap aturan kalian APII. Sementara kalian mengaku pembela Islam, tetapi kalian membela dengan cara yang cara apa? Cara yang salah, cara yang kasar, cara yang batil. Itu masa ia membela agama dengan cara menghujat, menista, menghina sesembahan orang? Bukan seperti itu cara membela agama. Gak ada. Coba kalian cari di mana di dalam Al-Quran memperbolehkan kita untuk menghujat agama orang. Di mana pernah diajarkan Rasulullah? Kita tahu Rasulullah itu umur sejak umur 40 tahun sudah menjadi nabi dan rasul. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Coba, dan wafat di usia 63 tahun. Jadi beliau itu berdakwah kurang lebih 23 tahun. Coba cari dari 23 tahun itu ada tidak Rasulullah mengajarkan kita untuk membalas hujatan orang? Nggak ada. Jadi ajaran siapa yang kalian ikuti? Oh, oke lah kalau Rasulullah itu terlalu suci, kita turun. Lihat, Rasulullah itu memiliki 124.000 para sahabat. Sahabat Nabi itu banyak. Coba cari, ada nggak sahabat Nabi itu, sahabat Nabi itu membentengi akidah itu dengan cara menghujat? Ada nggak? Oh, para sahabat hidup di zaman Nabi, mereka terlalu mulia. Kita turun lagi. Coba kita lihat, ada 4 imam mazhab besar di dunia yang kita tahu. Imam Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ada nggak salah satu dari 4 imam ini mendakwahkan agama itu, membentengi agama dengan cara menghujat? Ada nggak? Oh, mereka itu terlalu pandai, terlalu pintar, terlalu alim, terlalu soleh. Oke, kita turun lagi. Kita di Indonesia ada yang nama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Coba cari siapa nama tokoh ulama Majelis Ulama Indonesia yang berdakwah itu dengan cara menghujat, mencaci maki. Sebutkan. Banyak kan tangga-tangganya kan, dari ayat Al-Quran, firman Allah, sunnah Nabi, para ulama, para sahabat, tabi'in, ulama, imam mazhab. Banyak kan, nggak ada kalian jumpain itu, nggak ada. Sini saya jawab, sini saya jawab. Kau satu aja tadi ditanya nggak jawab. Oke, silakan nggak. Kalau naikin orang yang punya ilmu, yang nggak punya ilmu, nol ilmunya tapi sok pintar ya kayak gitu. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi teman-teman tolonglah jadi orang yang sedikit pintar begitu ya kalau naik ke atas room sini ya. Oke, kita lanjut aja langsung saja. Tapi saya ucapkan dulu selamat malam buat Abang Dosman Sejabat, lagi ada di bawah juga. Saya undang buat naik tapi beliau di taping saja, Bang Logika. Tunggu, ada Abangku Dosman di bawah. Masya Allah. Iya, siap. Salam toleransi ya, Abangku. Selamat malam rekan Dosman. Aku ada satu ini nih tuh Bang Dosma ya. Ini dari lubuk hatiku yang paling dalam abangku ya. Abangku tetap maju, jangan pernah mundur selangkah pun Bang. Saya berjanji kepada Tuhan yang aku imani abangku ya, sampai titik darah penghabisan aku akan ada di pihak yang benar. Saya tidak condong ke Islam ataupun ke Kristen. Siapapun mereka yang sebagai terlapor yang sudah terang-terangan menista agama, saya siap Bang. Khususnya kepada debater terlapor itu, karena saya mantan debater abangku. Saya tahu betul bagaimana cara mereka menghujat, bagaimana cara mereka ini. Saya siap pokoknya, apapun itu tantangannya. Dan ini terakhir ya teman-teman ya. Saya mendapatkan banyak ancaman, saya nggak gentar, ya. Asal kalian tahu, mereka kira dengan mereka mengancam saya itu membuat nyali saya surut. Tidak, semakin keras kalian, ya, mengancam saya, menghujat saya, maka kalian akan lihat semakin besar pula nyali saya untuk menghadapi kalian. Nggak akan pernah gentar saya sedikit pun.
Maka untuk abangku Dosma, ya saya sangat berterima kasih. Abang adalah salah satu jawaban dari doa saya, yang dimana saya pengen banget ya, yang namanya penghujatan, perdebatan ini dihentikan. Ya, dan alhamdulillah ada dari saudara saya Kristen yang mau berkorban, korban harta, korban jiwa, korban waktu, korban semua dikorbankan. Yang dulu mungkin abangku tidak pernah dihujat, tidak pernah dihina, tetapi begitu abang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar ini atau kebenaran ini, maka di situ banyak sekali ujian dan cobaan kepada abang. Yang sabar abangku, ya Tuhan inginkan dari kita adalah jangan kalian menyerah, jangan pernah menyerah. Karena apa? Sedikit lagi kalian mau sampai ke finish nih, mau dekat sampai ke finish, jangan menyerah, kalian jangan mundur. Maju terus. Sebentar lagi kalian sampai nih ke garis finish. Maka apabila kita sudah sampai ke garis finish tersebut, maka kita akan mendapatkan hadiah yang besar dari Tuhan abangku. Ya, atas nama toleransi, terus semangat abangku dan teman-teman di sini, terus suarakan, beri semangat kepada abang kita Dosma, kepada abang-abang pelapor lainnya, kepada abang-abang yang punya jiwa toleransi, berikan mereka semangat. Ya, berikan teriakan semangat itu supaya apa? Menambah stamina mereka, menambah power mereka, menambah semangat mereka, motivasi mereka, menjadikan ya satu teriakan support dari kalian itu mampu, ya sangat mampu sekali untuk menghilangkan 1000 masalah mereka. Dan itu saya rasakan teman-temanku. Ya, untuk teman-teman siapapun kalian dari agama manapun, ayo support saudara-saudara kita yang berjuang, yang tidak melihat apapun itu. Mereka murni hanya ingin niat menegakkan keadilan di negeri kita tercinta ini. Salam toleransi, ya silakan disambut kakakku. Diselanjut. Oke, luar biasa. Saya sumpah saya merinding banget ya dengarnya. Intinya apapun itu doa terbaik dari kami semua mendukung Abang Dosma ya. Kami percaya, kami yakin ya untuk kebenaran pasti dikasih jalan yang baik ya. Tuhan selalu memberkati Bang Dosma dan teman-teman semuanya. Ya, begitu. Lanjut lagi ya, saya akan sapa dulu. Ada Abang Sebastian Tebay. Selamat malam Abang. Selamat malam untuk kita silakan semuanya. Perkenalkan namanya, agamanya, dan juga izin Abang mau bertanya atau memberikan narasi. Kalau narasi kami memberikan waktu 2 menit. Silahkan. Saya sendiri Sebastian Tebay, agama saya agama Katolik. Silakan mau bertanya atau mau memberikan narasi Bang. Hanya memberikan narasi. Saya hanya cukup menarik bagi abang ini. Topiknya sangat bagus, sehingga saya dari tadi hanya ikut mendengar. Hello. Hanya memberikan dukungan, motivasi itu saja, karena ada banyak ajaran-ajaran yang hanya mempertahankan agama, egois. Dan kita hanya memberikan dukungan doa kepada beliau. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Abang Sebastian buat dukungannya. Kita sama-sama selalu ya berdoa, minta petunjuk untuk mereka-mereka yang lagi berjuang menyuarakan toleransi demi NKRI, harga mati teman-teman ya. Oke, terima kasih Abang Sebastian. Izin untuk saya turunkan Abang supaya yang lain bisa naik lagi ya. Baik. Oh ya, izin teman-teman di follow teman-teman kita, sesaudara kita yang di atas ya. Ini Bang Sebastian, aku udah follow abangku. Mudah-mudahan ada silaturahmi berikutnya antara saya dengan Bang Sebastian. Ya, jangan putuslah silaturahmi kita. Seringlah berkunjung ke sini abangku, saling support kita. Lanjut Bang. Baik, terima kasih Abang ya. Oke. Lanjut Abang Zuyun. Selamat malam. Malam. Oh iya Kak, ya. Oke, Mbak ya, maaf ya. Mbak, silakan perkenalkan diri, agamanya, dan juga mau bertanya atau memberikan narasi. Silakan. Ya, saya agama Islam. Yang tadi yang
Kenapa diturunkan yang tadi tuh? Tidak usah ikut campur masalah aturan di room ini. Ya nggak usah ikut campur, mau saya turunkan, mau saya banting, itu bukan urusan Anda. Silakan, Anda mau bertanya ke narasi. Ya, oke. Itu macam mana membubarkan orang organisasi API? Emang kamu bisa membubarkannya? Logika. Oh, pertanyaan yang bagus. Apa sih yang nggak bisa? Ya, selagi kita ada usaha dan kemauan, nggak ada yang nggak bisa kita capai. Yang jelas serahkan, ya, usaha kita maksimal, kita serahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki apa yang kita inginkan atau tidak, kita serahkan. Jadi tercapai atau tidak itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah berusaha bagaimana menegakkan keadilan. Jadi bukan masalah bisa atau tidak, tetapi bagaimana cara Tuhan, apakah Tuhan menghendaki atau tidak. Tetapi saya yakin organisasi API tidak akan lama lagi umurnya. Begitu. Emang bisa kamu buktikan kalau kamu bisa membubarkan organisasi API? Ya. Apa hak kamu untuk membubarkan organisasi? Oke, terima kasih. Hak saya adalah sebagai warga negara Republik Indonesia sangat dan sangat dirugikan dengan adanya organisasi APII. Maka saya punya hak, ya, sebagai warga negara Indonesia yang sangat terusik dengan adanya organisasi ini. Andes, aku naik. Kenapa kamu yang rugi? Kenapa kamu yang rugi? Sementara itu keuntungan bagi kami umat Islam. Kan Anda kan Islam. Kan itu keuntungan untuk kami yang belum tahu. Yang belum tahu bisa menjadi tahu. Kenapa kamu boleh. Ya. Membubarkannya? Dengarkan, ya, biar saya jawab ya. Inilah cara mindset berpikir yang salah. Kenapa saya katakan kamu itu yang salah? Sabar, ganti-gantian ya adekku ya. Ya, sabar, di mute dulu adekku. Nanti ini kan Anda bertanya, saya menjawab. Kita bukan lagi berdebat. Anda bertanya, saya menjawab. Ya, ini adalah cara berpikir yang salah yang diajarkan oleh ini tadi ketua mereka, ditanamkan kepada anak didik mereka untuk menggunakan berpikir yang sesat namanya. Jadi kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Ya, karena mereka ini hanya disibukkan dengan yang penting kami merasa diuntungkan. Ya, ini adalah cara berpikir yang egois. Seharusnya kalau Anda ada di pihak yang benar, Anda tidak disibukkan dengan keuntungan Anda, tetapi Anda harus berpikir apakah orang dirugikan atau tidak. Minimal orang tidak merasa dirugikan dengan adanya Anda. Berarti organisasi Anda baik, bagus. Tapi kalau Anda mendirikan satu organisasi dan Anda mendapatkan keuntungan dari situ, tetapi di sisi lain banyak sekali orang-orang yang merasa dirugikan dengan itu, maka itu kita punya hak. Jadi jangan senang, oh kami kan untung, ya terus kamu nggak tahu, kamu nggak pikirkan, ego kamu terlalu tinggi sehingga kamu tidak memikirkan kerugian orang, hanya disibukkan dengan karena kalian untung kalian lanjutkan. Oh nggak bisa gitu, itu zolim, itu tindak kejahatan. Coba kita uji di bawah, coba teman-teman di bawah, saya mau tanya kalian nih, 423 mata memandang, apakah kira-kira kalian ini merasa diuntungkan atau dirugikan oleh adanya organisasi APII? Silahkan dijawab. Untung atau rugi itu aja jawab. Untung atau rugi. Biar si Kak Juliun ini menyaksikan. Silakan typing sebanyak-banyaknya. Yang rugi itu yang rugi. Untung atau rugi? Biarkan dulu Kak, biar dia ini, ya. Karena apa? Ya, untung, kalau kalian merasa untung, sementara ada jutaan umat di sana yang merasa dirugikan, harusnya kalian berpikir, berarti kalian sudah zolim, kalian egois, hanya mementingkan keuntungan kalian.
Apalagi secara undang-undang yang dilakukan oleh organisasi API ini sudah sangat dirugikan, sudah sangat merugikan, memecah belah umat. Itu jelas, kita punya bukti-buktinya. Ya silakan, apalagi pertanyaanmu deh? Logika. Yang rugi itu memang ada yang rugi, tapi yang tak seiman. Yang untung itu yang seiman. Yang seiman ini memang wajib untuk tahu ada organisasi, biar supaya anak-anak keturunan kita bisa tahu, biar jangan mereka tersesat, biar mereka tahu ajaran yang mana yang baik dan ajaran mana yang sesat. Oke, sekarang begini. Kamu aja yang mau didengar, tapi kamu tak pernah mau mendengar apa cakap orang. Ya dengarkan baik-baik ya adekku kan ya. Kamu aja yang mau didengar. Boleh saya ngomong deh, dengarkan baik-baik ya. Sekarang mari kita buat satu analogi. Kita balikkan analogi ini ya. Kita balikkan coba posisi yang baru kita bahas. Bayangkan apabila ada satu organisasi dari agama lain, kita nggak perlu sebutkan apakah Kristen, Islam, Buddha, Hindu atau Buddha atau apapun itu. Ya ada mereka membuat satu organisasi, di mana organisasi mereka ya membahas tentang Al-Quran dan mempelintir. Ya, kira-kira menurut Anda, apakah itu organisasi yang baik atau yang buruk? Ya buruk lah. Terus Al-Quran itu nggak bisa dipelintir. Organisasi itu, kita tunggu. Kalau menurut Anda itu organisasi yang buruk, kira-kira apakah Anda sepakat atau tidak kalau itu dibubarkan? Ya kitab Al-Quran itu kan kitab suci, Saya bisa bertanya, dipelintir. kira-kira apakah Anda akan sepakat apabila organisasi tersebut dibubarkan? Oke, udah typingnya udah. Aku cuma mau lihat aja. Ternyata di bawah ini masih banyak Muslim yang nonton. Assalamualaikum saudaraku seiman. Jadi dari typing itu saya juga bisa melihat lebih banyak Islam atau Kristen. Dan alhamdulillah dari typingnya ini saya bisa menilai ini banyak yang Muslim juga di bawah. Terima kasih, walaupun kalian membenci saya, kalian masih setia ada di room Tuan Logika. Aduh, lucu. Udah tapingnya udah, nggak usah taping rugi-rugi atau untung lagi. Ya, alhamdulillah kita udah bisa lihat. Ya, teman-teman Muslim itu antusias juga masuk di room Tuan Logika. Ini buktinya dari taping ini banyak yang Muslim. Itu baru berhenti mereka. Terima kasih adik-adikku ya, kalian masih setia di sini. Ternyata kalian ini juga masih rindu sama Tuan Logika. Oke, lanjut deh Julian. Jadi gimana? Apakah kamu sepakat dibubarkan atau tidak itu organisasi? Enggak sepakat. Bagi aku organisasi. Enggak, berarti kalau ada organisasi bagus. Ya organisasi dari pihak lain membuat organisasi yang dimana mereka membahas Al-Quran, membahas Tuhan kita, ya membahas Nabi kita, tetapi dipelintir-pelintir, ditafsir-tafsir sesuka hati mereka. Apakah Anda tidak sepakat atau apabila organisasi tersebut kita bubarkan? Kalau itu ya sepakat saya, tapi kalau organisasi API ini nggak sepakat saya. Kalau kamu mau membubarkan kalau Anda sepakat API, organisasi tersebut dibubarkan, maka Anda juga harus siap konsekuensinya. Demikian tadi kaum muslimin ya, kumpulan orang-orang barisan kaum munafik ya, kaum kafir dan juga kaum munafik yang dimana mereka berkolaborasi ya, memusuhi umat Islam. Dan katanya apa yang dia buat itu mewakili umat Islam katanya. Padahal entah apa ya yang ada di dalam otaknya itu. Lalu dia membangga-banggakan orang Kristen ya, yang melaporkan itu si Dosman itu ya. Dibangga-banggakan karena korban waktu, korban harta. Wala ilaha illallah, itulah perilaku orang-orang munafik, perilaku orang-orang fasik itu seperti itu ya, bikin malu ya. Mudah-mudahan saja apa yang dia buat itu lekas menuai kan itu ya, dari apa yang dia buat itu, minta dilaporkan polisi segala macam, entah apa-apa. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi
خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان